Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi karena saya juga pemula, kalau nanti ada kesalahan-kesalahan di dalam memaknai, mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hinin wa awqatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, dan disunnahkan, inda batida'i kulli umurin ghairi muhaqqiratin, disunahkan ketika memulai tiap-tiap perkara ghairi muhaqqiratin, yang perkara itu tidak mulia atau perkara remeh-temeh lah, itu tidak disunahkan di dalam memulai perkara itu dengan bacaan basmalah. Akan tetapi kalau permulaan itu untuk melakukan sesuatu yang mulia, yang bagus seperti mengarang kitab misalnya, ya, jadi itu disunahkan memulai dengan basmalah. Ataupun yang lain, misal memakai baju, memulai untuk makan, nah itu disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi di sini musannif matan memulai dengan basmalah. Mungkin beliau berpegang kepada kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau fahuwa ajzam. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka ia terputus. Atau di kitab lain itu zahibuhu, bahkan di keterangannya itu bahkan menghilangkan keberkahannya. Fa in tarakaha fi awaliha, maka jika meninggalkan seseorang meninggalkan bacaan basmalah fi awaliha, di awal karangannya atau di awal perbuatannya itu, atat biha, jadi di sini atabiha biar sesuai dengan taraka, mendatangkan seseorang itu dengan basmalah itu di tengah-tengah perbuatannya. Jadi kalau di awal kita lupa, maka disunahkan di tengah-tengahnya. Biqaulihi, dengan perkataan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dengan perkataannya bismillah, dengan nama Allah di awal ataupun di akhirnya. Alhamdulillahi fi kulli hinin, bermula segala puji bagi Allah pada tiap-tiap hin. Apa arti hin? Ay zamanin, pada tiap zaman. Qalla au kathura, baik sedikit ataupun banyak. Wa awqatin, segala puji bagi Allah itu pada tiap-tiap hin atau wa awqat dan awqat, jadi atap kepada hin. Wa awqatin, dan pada tiap-tiap waktu. Apa maksudnya awqat ini? Wahya azmanatun mahdudatun, yaitu zaman yang terbatas. Wahya, dan dia itu min atfi khasin, dari atap khusus, ala amin, kepada umum. Jadi zaman ini lebih khusus ketimbang hin itu, makanya dinamakan atap khas kepada am, yang khusus kepada yang umum. Wassalatu, dan bermula salawat, wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyat, itu di dalam matanya. Wassalatu, dan bermula salawat. Apa maksudnya salawat? Ay al-atfu minallahi wa min ghairihi, yaitu satu kelembutan
Di keterangan yang lain artinya rahmat daripada Allah, wa min ghairihi, dan dari selainnya Allah. Ala rasulihi, yang sholawat itu ditujukan atas rasulnya Allah. Ila kafatil halqi, yaitu kepada semua makhluk. Asyrafil khalqi, siapa rasul kita itu, yaitu semulia-mulia makhluk. Wahwa, dan dia makhluk itu maksudnya kullu ma awjadahu Allah Ta'ala ala takdirin. Dan dia makhluk itu adalah tiap-tiap sesuatu yang Allah telah menjadikannya di atas satu takdir, di atas satu ukuran. Awjabathul hikmah, yang yang dibuat dengan hikmah, yang dibuatlah oleh hikmah. Jadi setiap ciptaan itu mempunyai satu hikmah dengan ukuran-ukurannya. Wal bariyati, jadi bariyat wal bariyati ay al makhluqat, yaitu maksudnya bariyat yaitu makhluk mutlakan. Jadi kalau kita artikan bariyat itu makhluk secara mutlak, maka dia sama dengan khalq itu. Ataupun bariyat itu bukan makhluk secara mutlak, allati fil ardi, yaitu yang makhluk itu ada di bumi saja. Fahiya min atfil muradif, maka ia itu dari atap muradif. Au min atfil khasi alal ami. Jadi kalau bariyat itu diartikan dengan makhluk yang ada di bumi saja, maka itu bukan atap muradif, tetapi sama dengan atap yang ada di sebelumnya, yaitu hin dan waktu itu. Jadi di sini bariyah itu lebih khusus jadinya ketimbang halqi itu, karena bariyat itu dikhususkan dengan sesuatu yang ada di bumi, sedangkan halqi itu semua makhluk. Fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka bermula junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi kullihim, itu seutama-utama ciptaan semuanya. Hadhihi al-mustahdaratu fi dhihni, ini syarah ini menunjuk kepada apa yang di dalam fikiran, di dalam kepalanya musannif. Hadhihi, bermula ini, yang ada di dalam pikiran ini, munabbihatun 'alal isti'dadi liyaumil ma'adi. Ini adalah satu informasi, satu pemberitahuan terhadap satu persiapan liyaumil ma'adi, bagi hari kiamat. Ay ala ta'ahubi li ajli waqti ruju'i ila Allah Ta'ala, itu persiapan. Jadi isti'dad itu persiapan. Maksudnya persiapan apa? Ay ta'ahubi, ya persiapan bekal demi waktu kembali, atau karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hari kiamat itu kita kembali kepada pencipta kita. Fa inna minha, maka sungguh darinya, ay al-munabihat, sungguh fa inna minha, maka sungguh darinya kitab munabihat itu, al-munabihat, ma yakunu musanna, ada sesuatu yang terdiri dari dua, ay maksudnya zaujaini, itu dua pasang, wa minha, dan diantaranya juga kitab munabihat itu ma yakunu sulasiya, sulasa. Di kitab, di aslinya di sini yaitu sulasiyan. Itu terdiri dari tiga. Ila tamamil asyarah, sampai kepada sempurna 10.
Wa jumlatul maqalati, dan bermula jumlah maqalahnya itu mi'atani wa arba'a asyara, dan 14, berarti 214 maqalah. Al-akhbar, di sini salah tulis, di sini ahyar. Al-akhbaru khamsatun wa arba'un, dan bermula di antara yang 214 itu hadisnya itu ada 45. Wal bawaqi atharun, dan sisanya sisa selain dari 45 itu adalah asar. Asar adalah perkataan para sahabat dan tabi'in ataupun tabi'in. Wa ana al-an, kata Syekh Umar, sekarang uridu at-tabarruka, yaitu aku menghendaki, aku mau mencari berkah bi'ityani hadisaini, dengan mendatangkan dua hadis syarifaini jalilaini, dua hadis yang mulia lagi, mulia juga artinya nih, syarif dan jalil mutaradif ini. Tapi di sini seolah-olah yang berkata itu bisa saja Ibnu Hajar ataupun Syekh Umar. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama dari dua hadis yang disebutkan, ajazani bihi al-allamah al-syekh Muhammad al-Khatib al-Syami, telah mengijazahkan kepadaku dengannya hadis itu Aujazani bihi al-allamah al-syekh Muhammad al-Khatib al-Syami, telah mengijazahkan kepadaku dengannya hadis itu oleh yang sangat alim al-syekh Muhammad al-Khatib al-Syami. Summa al-Madani, kemudian al-Madani al-Hambali. Wahwa, dan dia Al-Madani Al-Hambali ini Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, an masyayikhihi, dari guru-gurunya, muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, hal keadaannya bersambung kepada hal keadaannya bersambung hadis itu kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, pada ma yang meriwayatkan dengannya, siapa nih? Siapa, saya lihat dulu. Fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Jadi ini ada kesalahan tulisan di sini. Apa bunyi hadis yang pertama itu? Ya ibadi, wahai hambaku. Ini hadis qudsi ini. Inni haramtu zulma alayya, aku mengharamkan kezaliman di atas diriku. Ala nafsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan akan kezaliman di atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikannya, zalim itu, di antara kalian itu diharamkan juga. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, bermula setiap kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastashhaduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikannya kepada kalian. Maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, bermula setiap kalian itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan ia makan. Fastat'imuni, maka minta makanlah kalian kepadaku. Ut'imukum, aku akan memberikannya, aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin,
wahai hambaku, bermula setiap dari kalian itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sungguh kalian itu berbuat salah di malam dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni akan dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni bagi kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lam tablughu dharri, di kitab saya dharri, innakum lam tablughu dharri, sungguh kalian tidak akan sampai dharri, memudaratkanku, fatadurruni, maka engkau memudaratkanku, maksudnya tidak akan sampai lah gitu mudaratnya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan sampai kalian itu manfaat kepadaku, fatanfa'uni, maka engkau memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika ada orang yang awal dan akhir di antara kalian, baik wa insakum, manusia yang berasal dari golongan manusia di antara kalian, dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, yang ada mereka itu yang paling di atas hati yang paling takwa seseorang, satu orang laki-laki, minkum, daripada kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka tidak menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit pun. Jadi walaupun dari awal manusia sampai akhir itu bertakwa ataupun jin, maka tidak akan menambah pada kerajaannya Allah itu oleh ketakwaan kita. Jadi ketakwaan itu tidak akan menambah kerajaannya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, jika seandainya orang yang awal dan akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin, kanu ala afjari qalbin rajulin wahid, yang adalah mereka itu di atas hati yang paling rusak, paling paling rusak sudah hatinya, paling fajir, paling jahat, di atas hati seseorang laki-laki yang satu, mana qassa dzalika min mulki, maka kekurang ajaran, kefajiran itu tidak akan mengurangi yang demikian itu dari kerajaanku syai'a, sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, jika seandainya orang yang awal yang akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik manusia dan jin, qamu fi sa'idin, yang mereka berdiri di sebuah bukit, wahidin fi sa'idin wahidin, fasa'aluni, maka mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku berikan pada tiap-tiap manusia mas'alatahu, apa yang ia pinta. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi yang demikian itu dari sesuatu yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mukhit, kecuali sebagaimana berkurangnya jarum yang apabila dicelupkan, idza udkhilal bahra, yang apabila dicelupkan ke laut. Maksudnya apa yang sudah diberikan kepada para manusia yang berkumpul di atas satu bukit ini, Allah akan memberikan apa yang
yang mereka pinta. Nah, pemberian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalaupun dipaksakan untuk diibaratkan, jadi ya seumpama jarum yang dicelupkan ke dalam laut, nah air yang menempel di jarum itu ya hanya sekedar itulah yang keluar, nah, yang berkurang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum wahsiha. Hanya sanyalah dia amal-amal kalian itu, wahsiha, aku hitung amal-amal itu, lakum bagi kalian, summa wafikum, kemudian aku sempurnakan bagi kalian, iyaha, akan amal-amal itu. Faman wajada khairan falyahmidillah. Maka siapa yang mendapati satu kebaikan, maka hendaknya ia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati selain yang demikian, fala yalumanna illa nafsahu, maka tidaklah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, ini adalah satu hadis qudsi. Jadi kalau semua orang bertakwa tidak akan menambah apa-apa kepada Allah, dan sebaliknya siapapun yang, kalau seandainya manusia ini semua ingkar, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini di kitab ini ada beberapa kesalahan penulisan. Kita lanjut. Karena ini kan kita tidak terlalu membahas yang di luar, karena kita belajar menterjemah. Wal hadis tsani, dan bermula ini hadis yang kedua. Ajazani bihi al-allamah as-sayyid Ahmad al-Mursafi. Benar, al-Mursafi telah mengijazahkan kepadaku dengannya hadis ini. Siapa? Yaitu yang sangat alim, yaitu Sayyid Ahmad al-Mursafi. Mursafi al-Misri, orang Mesir. Ba'da an ajazani bihi, setelah bahwasanya mengijazahkan kepadaku dengannya hadis itu. Jadi mungkin ini ada bukan satu orang yang mengijazahkannya. As-Sayyid Abdul Wahab, yaitu Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Ini ada kesalahan. Bin Ahmad nih nggak ada lamnya ini. Di kitab ini kita menggunakan juga kitab asli sebagai pegangan, karena di PDF ini ada beberapa kesalahan. An masyayikhihi, dari guru-gurunya musalsalan. An masyayikhihi, dari guru-gurunya musalsalan bil awaliyati. Dan musalsalan itu artinya bersambung, sama dengan muttasilan. Bil awaliyah, dengan yang pertama, ila Abdullah bin Umar bin Amr. Jadi kalau ada wawu di sini Amr bacanya ya, sampai kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Amr bin Al-As. Jadi ini sahabat Nabi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau berkata, aqal ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bermula orang-orang yang penyayang itu, yarhamuhumur rahman, Allah yang maha rahman juga menyayangi mereka. Tabaraka wa ta'ala, yang maha mulia. Jadi Allah yang rahman, yang maha mulia, maha tinggi, akan menyayangi orang-orang yang rahim, orang-orang yang menyayangi juga. Irhamu man fil ardi. Nah, kasih sayangilah olehmu man fil ardi, kepada siapa saja yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Niscaya akan menyayangi kalian siapapun
penduduk yang ada di langit. Jadi ini ada yarhamukum ataupun yarhamkum. Nanti di akhir-akhir ini ada penjelasan. Ada riwayat yarhamkum menjadi jawab amar ataupun jadi jumlah doaiyah yarhamukum. Wal makna dan makna hadisnya ar-rahimuna, bermula orang-orang yang berkasih sayang itu liman fil ardi, bagi apapun yang ada di bumi, min adamin, baik berkasih sayang kepada sesama manusia, wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi, dan berkasih sayang juga terhadap hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Berkasih sayang dengan apa? Dengan gimana? Bil ihsani ilaihim, dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Yuhsinur rahmanu ilaihim. Jadi Rahman, Allah yang Maha Rahman akan berbuat baik juga kepada mereka. Irhamu man tastati'una an turhamuhu. Kasih sayangilah olehmu kepada siapa saja yang mampu kamu antarhamuhu, untuk kalian berkasih sayang, untuk kamu berkasih sayang kepadanya. Min asnafi makhlukatihi, dari beraneka ragam makhluk-makhluknya Allah. Makhlukatihi ta'ala, dari beraneka ragam makhluk-makhluk Allah ta'ala. Walau ghairu aqilin, walaupun makhluk itu tidak berakal. Semua disayangi. Dengan apa kita berkasih sayang? Bisyufqah, dengan kasih sayang alaihim, terhadap mereka. Wa du'aikum, dan dengan doa-doa kalian bagi mereka, birrahmati wal maghfirah, dengan rahmat dan ampunan. Berarti ini doa ini ya khusus kepada manusia, kepada orang-orang mukmin. Yarhamukumul malaikah. Niscaya yarhamukumul malaikah, bukan niscaya berarti ini. Jadi para malaikat juga akan berkasih sayang kepada kamu. Wa min rahmatihi, dan sebagian di antara rahmatnya itu amatun, itu umum. Jadi rahmat Allah itu umum, li ahli samai, bagi penduduk langit. Alladzina hum aksaru min ahlil ardi, yang bermula mereka penduduk langit itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk yang ada di bumi. Jadi menurut Syekh Umar, penduduk di langit itu lebih banyak penduduknya ketimbang di bumi. Wala yajuzu li syakhsin. Mungkin di sini ada hilaf nanti ini. Wala yajuzu li syakhsin, dan tidak bolehlah bagi seseorang itu ayyad'uwa, untuk ia berdoa li jami'il muslimin bi ghufri jami'i dzunubihim. Jadi tidak boleh bagi seseorang itu untuk mendoakan bagi semua umat Islam dengan berdoa dengan untuk diampuni semua dosa-dosa mereka. Aw yad'uwa li faqiri binahwi mi'ati dinarin, atau ia berdoa kepada seseorang yang fakir agar diberikan semisal 100 dinar. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk si fakir, untuk diberikan 100 dinar. Itu tidak boleh, karena itu membatasi kekuasaan Allah Ta'ala. Walaysa lahu jihatun yatasahalu minha dzalik, dan tidak ada jihad dan tidak ada cara yang seseorang itu bermudah-mudah minha, darinya itu minha dan tidak ada cara dan tidak ada jihad bagi seseorang untuk bermudah-mudah minha dzalik. Wa yaqul, dan ia berkata, hadza minur rahmati, ini dari rahmat, ini dari hadza minar rahmati bil halqi. Ini kita berdoa daripada rahmat, kita berkasih sayang bil halqi kepada sesama kita.
Jadi kan di atas itu contohnya untuk berdoa untuk diampuni semua dosanya. Dan untuk diberikan 100 dinar. Jadi ada seseorang beralasan bahwa doa ini ya bentuk kasih sayang kepada halki, berkasih sayang kepada sesama makhluk. Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Li'annahu mukhalifun linusus syar'i. Karena doa ini berbeda bagi nas-nas secara syara. Tapi kan kita juga sering berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tapi mungkin di sini ada perbedaan. Perbedaannya itu mungkin nanti kita cari. Karena memang kalau kita berdoa untuk semua dosa umat Islam, kan pada akhirnya memang ada saja umat muslim yang akan masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Karena itu mungkin berbeda bagi nas-nas syara. Ra'a al-Ghazali, Imam Ghazali melihat fin naumi dalam mimpinya. Faqila lahu, dan dikatakan orang baginya Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepadamu. Jadi maksudnya Allah itu sudah berbuat apa kepadamu. Itu. Faqala, maka Imam Ghazali menjawab, auqafani baina yadayhi, Allah memberhentikanku di hadapannya. Wa qala li, dan Allah berfirman kepadaku, bima qaddamta alayya, dengan apa kamu datang kepadaku. Fasirtu azkuru a'mali, maka jadilah aku mengingat akan amal-amalku. Jadi karena ditanya dengan apa yang kamu bawa menghadap kepadaku, jadi Imam Ghazali mengingat amal-amalnya. Faqala, maka Allah berkata, lam aqbalha, aku tidak menerimanya. Jadi Allah tidak menerima amal-amalnya. Wa innama qabiltu, dan hanya sanyalah aku menerima minka darimu itu, zata yaumin, pada satu hari, nazalat dubabatun, turunlah hinggaplah seekor lalat, ala midadi qalamika, di tinta penamu. Jadi pernah satu lalat itu hinggap di tintanya Imam Ghazali. Kenapa dia hinggap? Litashroba minhu, agar lalat itu minum darinya tinta. Wa anta taktubu, sedangkan engkau ketika itu sedang menulis. Fataraktal kitabata, maka engkau meninggalkan engkau meninggalkan menulis, maksudnya tidak menulis lagi. Hatta akhadat hazzaha, hingga lalat itu mengambil bagiannya. Rahmatan biha, karena hal keadaan engkau itu berkasih sayang dengannya lalat. Summa qala ta'ala, kemudian berkata Allah, umdu bi'abdi ilal jannah. Jadi ini perintahnya kepada para malaikat, biarkan lalukan hambaku ini ke jannah. Jadi antarkanlah hambaku ini ke jannah dengan sebab kasih sayangnya ini. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yarhamkum di sini. Jadi yarhamkum itu riwayatani, ada dua riwayat. Al-jazmu ala annahu jawabul amr. Pertama yaitu menjazamkan yarhamkum itu atas dasar bahwa itu adalah jawab amar. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi dia menjadi jawab amar. Wa raf'u, dan riwayat yang kedua itu merafa, yaitu yarhamukum ala annahu jumlatun da'iyatun, atas bahwasanya itu lapas yarhamukum itu adalah jumlah da'iyah. Wa huwa awla, dan dia rafa itu lebih utama, lianna doa'ahu, karena bahwasanya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu ghairu mardud, itu tidak ditolak. Jadi bacaan yarhamukum itu lebih aula. Lagi sedikit. Wa min asbabi husnil khatimah, dan sebagian dari sebab-sebab bagusnya atau husnul khatimah itu yaitu al-muwazabatu, yaitu continue terus menerus ala hadzal doa, di atas doa ini. Wa dan dia doa itu Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyah. Ya Allah, jadi kita di sini diajarkan untuk berdoa. Diajarkan satu doa yang kalau kita berdoa terus dengan doa ini bisa menjadi sebagian dari sebab-sebab husnul khatimah. Ini doanya, Allahumma akrim, wahai Allah, ya Allah, muliakanlah olehmu hadhil ummata al-Muhammadiyah, akan ini umat Muhammadiyah, akan umat Nabi Muhammad. Ini bukan Muhammadiyah organisasi ya. Bijamili awaidika, dengan keindahan pemberian-pemberianmu, fid darain, di dunia dan di akhirat. Ikraman, sebagai satu kemuliaan, liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang engkau jadikan ia dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan sebagian lagi al-muwazabah, itu terus, maksudnya dan sebagian dari sebab-sebab husnul khatimah itu al-muwazabatu ala hadzal doa, yaitu terus menerus di dalam doa ini, baina sunnat subhi wa fardi, yaitu di antara sunnat qabliyah subuh dan salat fardu. Jadi hadza ini musyarun ilaihinya kepada doa yang tadi. Oh enggak, berarti ini ada doa yang lain ini. Ini ada doa yang lain. Wa minha, dan sebagian dari sebab husnul khatimahnya itu terus menerus di atas doa ini, baina sunnati subhi wa fardihi, di antara sunnah subuh dan fardu. Apa doa itu? Nah, jadi ini ada doa yang lain, bahwa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah olehmu bagi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib-aib umatnya Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kesalahan, tambahlah kesalahan dari umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah keadaannya umat Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz, ya Allah, jagalah umat Sayyidina Muhammad. Jagalah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah olehmu akan umatnya Sayyidina Muhammad. Rahmatan amatan, sebagaimana rahmat yang umum. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan Rabbal Alamin, yang menguasai alam ini, pemilik alam ini. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah olehmu bagi umatnya Sayyidina Muhammad. Maghfiratan ammatan, dengan sebagaimana ampunan yang umum. Ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, langgarkanlah dari umatnya ini Sayyidina Muhammad, farajan ajila, dengan kelonggaran yang cepat. Ya Rabbal Alamin. Aminha, dan sebagian dari yang menyebabkan kita husnul khatimah itu mulazamatu hadzal doa, yaitu terus menerus dengan doa ini, bahwa maksudnya ini, ya Rabbi, ya Rabba kulli syai', wahai ya Rabba kulli syai', biqudratika ala kulli syai', ighfir li kulla syai', wa la tas'alni an kulli syai', wa la tuhasibni fi kulli syai', wa'tini kulla syai'. Intaha. Artinya cari sendiri ya. Nah,
Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, ya pastilah ada kesalahan. Mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.